Arab Saudi dan Qatar bakal jadi batu sandungan terbesar timnas Indonesia di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Irak ungkap hal mengejutkan. Media Vietnam soroti dugaan FAM disanksi FIFA. Buntut naturalisasi Malaysia dinilai curang ketimbang timnas Indonesia. Yuk Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya sebagai berikut. Legenda sepak bola Irak, Ali Wahaib, menyampaikan keraguan terhadap kemampuan negaranya maupun timnas Indonesia untuk bersaing di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pernyataan ini muncul di tengah persiapan timnas Indonesia menghadapi lawan-lawan berat seperti Arab Saudi dan Qatar. Wahaib menyoroti keunggulan teknis dan dukungan tuan rumah yang signifikan yang dimiliki kedua negara tersebut. Menurut Wahaib, persaingan di babak keempat akan sangat ketat mengingat hanya juara grup yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, runner-up harus berjuang lebih keras melalui babak kelima. Jika melihat level tim-tim di babak playoff Asia, tim Arab Saudi dan Qatar secara teknis lebih unggul dari tim Irak dan menikmati keuntungan dari kandang dan dukungan supporter, kata Ali Wahaib akhir pekan kemarin. Meski demikian, ia mengaku bahwa semangat juang tinggi dapat menjadi faktor penentu bagi timnas Irak dan tim lainnya untuk mengatasi perbedaan kualitas. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan berat di babak keempat, bergabung dengan tim-tim kuat seperti Arab Saudi, Qatar, Irak, Oman, dan Uni Emirat Arab. Undian grup dijadwalkan pada 17 Juli 2025. Sebagai persiapan, timnas Indonesia akan menjalani 2 laga uji coba melawan Kuwait dan Lebanon pada FIFA Matchday September 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Persiapan timnas Indonesia menuju ronde 4. Timnas Indonesia terus mempersiapkan diri secara intensif untuk menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga uji coba melawan Kuwait dan Lebanon diharapkan menjadi ajang untuk mengukur kemampuan tim dan mematangkan strategi. Pelatih dan pemain bertekad untuk memberikan yang terbaik dan membuktikan bahwa timnas Indonesia mampu bersaing di level yang lebih tinggi. 2 pertandingan uji coba melawan Kuwait dan Lebanon akan menjadi sangat krusial bagi timnas Indonesia. Skuad Garuda akan memanfaatkan kesempatan ini untuk memantapkan formasi, menguji taktik, dan meningkatkan chemistry antar pemain. Dukungan penuh dari supporter di SUGBK diharapkan dapat memberikan motivasi tambahan bagi para pemain. Selain persiapan teknis, timnas Indonesia juga fokus pada peningkatan mental dan kepercayaan diri pemain. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung yang menantang dan setiap pemain harus siap menghadapi tekanan serta memberikan performa terbaiknya. Semangat juang dan mentalitas yang kuat akan menjadi kunci untuk meraih hasil positif. Faktor penentu keberhasilan timnas Indonesia. Keberhasilan timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan ditentukan oleh sejumlah faktor. Selain persiapan teknis dan mental yang matang, dukungan dari supporter dan strategi yang tepat juga akan memegang peranan penting. Timnas Indonesia harus mampu memanfaatkan setiap peluang dan meminimalisir kesalahan untuk meraih kemenangan. Salah satu faktor kunci adalah kemampuan timnas Indonesia untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi dan gaya bermain lawan. Arab Saudi dan Qatar memiliki kekuatan yang berbeda, dan timnas Indonesia harus mampu menyesuaikan strategi untuk menghadapi masing-masing tim. Fleksibilitas taktik dan kemampuan membaca permainan lawan akan menjadi modal berharga. Selain itu, dukungan penuh dari seluruh masyarakat Indonesia juga akan menjadi motivasi tambahan bagi timnas Indonesia. Semangat merah putih dan doa dari jutaan supporter diharapkan dapat memberikan energi positif bagi para pemain di lapangan. Timnas Indonesia akan berjuang sekuat tenaga untuk mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Peluang dan tantangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun dihadapkan pada tantangan berat, timnas Indonesia tetap memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026.
Kemenangan atas tim-tim kuat seperti Arab Saudi pada November 2024 menunjukkan bahwa timnas Indonesia mampu memberikan kejutan. Dengan persiapan yang matang dan semangat juang yang tinggi, bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan meraih hasil positif di babak keempat. Namun, timnas Indonesia juga harus mewaspadai kekuatan lawan-lawannya. Arab Saudi dan Qatar merupakan tim-tim yang memiliki kualitas pemain dan pengalaman yang mumpuni. Selain itu, Irak, Oman, dan Uni Emirat Arab juga bukan lawan yang mudah dikalahkan. Timnas Indonesia harus tampil disiplin dan fokus di setiap pertandingan untuk meraih poin maksimal. Dan penting untuk diingat bahwa pernyataan Ali Wahaib merupakan opini pribadi dan tidak mencerminkan gambaran keseluruhan. Kemampuan timnas Indonesia untuk bersaing di babak keempat masih terbuka lebar dan bergantung pada berbagai faktor. Dengan kerja keras, strategi yang tepat, dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, timnas Indonesia memiliki potensi untuk meraih hasil yang membanggakan. Berita selanjutnya, media Vietnam menyoroti desas-desus dugaan Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM disanksi FIFA karena tak mau kalah dari program naturalisasi timnas Indonesia. Sejak FAM menambah kekuatan timnas Malaysia dengan pemain naturalisasi, media Vietnam dan warga ASEAN terus mempertanyakan statusnya. Pembahasan desas-desus pemain naturalisasi semakin meningkat setelah Malaysia membantai Vietnam di putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Kala itu pasukan Malaysia membantai habis timnas Vietnam dengan skor 4-0 di grup F. Sontak, warga Vietnam dan ASEAN terus mencurigai asal-usul kelima pemain naturalisasi yang menambah kekuatan Malaysia. Mereka bahkan langsung membandingkan program naturalisasi Malaysia tuai pro kontra daripada timnas Indonesia. Asal-usul darah keturunan keluarga para pemain diaspora timnas Indonesia sudah terbukti jika dibandingkan dengan Malaysia. Oleh karena itu, media asal Vietnam The Tau 247 menyoroti kabar media massa terkait perilaku curang FAM yang berujung di sanksi FIFA dan AFC. Banyak situs berita Indonesia meyakini Malaysia beresiko didenda berat karena perilaku curang dalam menaturalisasi pemain sebelum pertandingan melawan timnas Vietnam. Tulis The Tau dalam laporannya dikutip pada Senin 30 Juni. Berbagai laporan berita menyebutkan FIFA memberikan sanksi berupa denda berat atas pelanggaran program naturalisasi pemain Malaysia. Status 5 pemain naturalisasi Malaysia yang menjadi polemik diantaranya adalah Yon Irazabal dari Spanyol, Rodrigo Holgado Argentina, dan Facundo Garces dari Argentina. Lebih lanjut, ada penyerang naturalisasi Malaysia, Imanol Machuta, yang berasal dari Argentina, dan juga Joao Figueiredo, kelahiran dari Brazil. Media Vietnam itu mengutip laporan kabar berita soal negara ASEAN dapat peringatan, sedangkan FAM dihukum resmi oleh FIFA dan AFC. The Tau 247 menambahkan dugaan hukuman dari FIFA dan AFC yang mencuat karena dianggap ilegal. Kemudian The Tau menyoroti soal skandal naturalisasi Malaysia telah heboh sejak awal 2025 lalu. Kehebohan tersebut terjadi pasca media asal Jepang dan Inggris membicarakan ada investigasi mendalam soal pemain asing Malaysia. Akibat kecurangan tersebut, FAM diduga dapat sanksi oleh FIFA jika terindikasi kecurangan dari proses naturalisasi. Jika mengacu pada regulasi FIFA, program naturalisasi dianggap legal apabila sudah melewati 2 jalur. Yang pertama, residensi mengharuskan pemain tersebut sudah tinggal di negara yang akan dituju dan harus minimal berusia 18 tahun. Kedua, program naturalisasi akan lancar jika memiliki darah keturunan hingga tingkat kakek nenek. Berdasarkan laporan TV One News, perilaku curang FAM berujung sanksi berat dari FIFA dan menyebabkan Malaysia sulit ikut turnamen FIFA belum terbukti. Federasi Sepak Bola Malaysia belum memberikan pengumuman resmi terkait insiden ini. Tepat di bawah artikel, saluran TV One News juga mengatakan bahwa kantor berita besar Malaysia belum menerima informasi yang dapat dikonfirmasi tentang masalah ini. Semuanya perlu menunggu FAM untuk angkat bicara. Demikian laporan The Tau. Setelah pengumuman ini, sebagian penggemar Asia Tenggara menyatakan keraguan dan berpikir bahwa FIFA harus melakukan penyelidikan. Lagi pula, FAM berkali-kali telah mengklarifikasi secara tegas asal-usul darah keturunan pemain naturalisasinya juga sudah jelas. Federasi Sepak Bola Malaysia juga menyatakan bahwa mereka tidak melakukan kesalahan. Para pemain semuanya berasal dari Malaysia, memiliki paspor dan disetujui oleh Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA.